Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya. Kembali lagi bersama saya dan sore hari ini saya memberikan sesuai judul ya, sesuai judul saya memberikan semacam trik eh, untuk memadatkan semen saat kita melakukan pengecoran, baik itu pada balok ataupun pada ring ataupun pada lantai. Seperti pada contoh gambar ini, kalau contohnya di sini nih lumayan mahal ya alatnya ya. Ada yang benar-benar khusus, yang 1 unit dia, dan ada yang harus menggunakan mesin yang besar itu. Sementara untuk penggunaan kita ya untuk kebutuhan kita di rumah saja, bukan untuk kita memang punya profesi untuk menjadi seorang profesional, memang untuk keperluan rumah. Kalau iseng-iseng gitu loh, mau gawe dewe istilahnya ya. Jadi saya berpikir keras bagaimana caranya ya. Memang banyak cara lain ya, salah satunya ya harus dipukul-pukul bigistingnya atau ditusuk ya dengan benda lain begitu. Jadi bisa-bisa saja, sah-sah saja, cuman sedikit kurang serk aja gitu ya. Jadi pengennya kalau ada yang sesuatu yang alat yang dari luar begitu, ada alat yang benar-benar khusus untuk dibuat untuk hal itu. Tapi ada, tapi mahal begitu. Nah, jadi saya mensiasatinya dengan alat lain. Saya sudah beli alatnya seperti ini. Ini alatnya udah saya beli. Saya rasa teman-teman tahu ini semua alatnya. Ini nama IP, ini alatnya, ini ada namanya, dan seperti ini bentuknya ya. Masih ada tambahannya lain, cuma tambahan-tambahan yang lain saya nggak pakai seperti ini. Saya nggak pakai ini. Yang saya pakai ini dan ini fleksibelnya. Nanti ini kita sambungkan ke sini, baru pada bagian ujungnya kita tambahin benda lain. Nah, benda lainnya itu seperti apa? Ini dia ya. Ini benda ini kalau dilihat dari sisi ini, kalau kita putar tuh begini dia. Tapi dari sisi ini kan bagian ini kan asnya dia ya. Tapi lihat tuh, seperti besar sebelah. Nah, ini yang bertugas memberikan getaran ketika kita mencelupkan dia pada media adonan semennya begitu. Dia memberikan getaran yang, apalagi ini dia punya step level begitu. Jadi kita bisa atur seberapa kecepatan putarannya begitu. Ini yang saya suka dari bentuk barang begini. Jadi kita bisa sesuaikan begitu. Jadi ini kita las sendiri ya. Kita las sendiri. Kalau mau lebih bagus, ini bisa dibobot, bawa ke tukang bobot. Jadi di presisi begitu dan lebih halus saja. Tapi saya las sendiri. Jadi sebagai eksperimen aja. Nah, ini nanti kita celupkan ke dalam, tapi ini kita harus tutup. Kita tutup dengan cara ini mau dibuka apa enggak ya? Saya buka aja ya, biar teman-teman jelas melihatnya. Bentar. Ini dalam sini ini sudah ada kunciannya sekarang, dan itu dalam paket pembeliannya. Harga mesin ini itu kurang lebih 250 atau 60 ribu begitu harganya kemarin ya. Ini hampir hilang kemarin ini mesin ini, karena saya pesan dan barangnya tidak nyampe-nyampe gitu. Saya ikuti dengan baik si arahan dari itu sehingga uangnya kembali. Kita buka ya. Nah, ini dia tuh bentuknya.
pakai gini lah ya, tuh bentuknya. Jadi ini ada asnya, jadi bagian pinggir asnya saya kasih tambahkan. Jadi kita masukkan ke dalam sini dan kita kunci. Ini ada penahannya nih untuk kuncian. Ini kerennya di sini kunciannya begini, jadi kuat. Nggak mungkin, bukan yang kita putar pakai tangan itu. Jadi kuat ini. Nah, sementara ini ya, sambil nanti kita coba, ini kita sambungkan ke sini. Di sini ada tambahannya. Sini ada drag. Drag ini sebenarnya ada penutupnya. Ini dia dragnya, penutup. Tapi kita nggak pakai karena udah langsung ada di sini nih. Tuh. Nah, ini kita cabut, kita tarik keluar sedikit. Caranya kita tarik, lalu kita masukkan ke dalam sini. Sesudah itu kita kunci. Kita kunci ya, kita masukkan, kita kunci. Kunciannya sama kayak tadi yang di ujung sana. Lalu yang kuning kita tekan sampai bunyi tek gitu. Kita tekan sampai bunyi tek, baru kita kunci lagi dengan ini. Nah, udah keras, ini yang putihnya ditarik, baru di drag, diputar ya di sini ya. Nah, ini saya kasih contoh ya putarannya. Ini saya kasih dengan putaran rendah dulu ya. Ini dia. Ini suara ini jelek memang, bukan barangnya tapi ada casing yang kurang pas di situ, jadi nempel pada bodinya. Nah, ini ya, ini getarannya ini udah berasa getaran di tangan. Kalau kita tambah ininya, kita tambah getarannya, putarannya. Getaran ini yang kita butuhkan kan untuk memadatkan semennya ya. Jadi kita nanti masukin ke dalam semen ini. Hanya saja kelemahannya ini pendek sekali ya, palingnya kurang lebih 1 meter ya. Kalau seandainya ada yang jual lebih panjang, kasih tahu ya, saya pengen beli juga ya, biar panjang gitu. Nah, ini ukuran setengah in dan berikut dengan dop. Ini tujuannya apa? Kita tutup ini supaya semen gak masuk. Paling nanti yang kotor semen ini doang ya, sepanjang kabelnya. Tapi yang penting bagian ini kita amanin ya. Ini kan gak masuk ya. Ya, berarti kita harus panasin dengan nih. Udah. Nah, ini kita lem. Sorry lupa. Nah, kalau misalnya bagian dalamnya tadi rusak, gimana cara membukanya? Gampang, ini tinggal dipanasin lagi nih, dipanasin dengan blower tadi, lalu air blower
ya blower lah katakanlah kurang lebih. Kita panasin, tinggal tarik lagi ke belakang gitu. Nah ini area ini bisa ditutup dengan lem tembak ya. Area sisi ini bisa ditutup dengan lem tembak karena masih ada celah, saya lihat masih bisa lah masuk air begitu. Nah lem tembak kan kalau kena panas kan gampang cair, jadi bolehlah begitu. Nah ini nanti kita masukin. Ini kalau kita coba sedikit bergetarnya bagaimana. Ini karena berisik ini aja sih ya. Ini saya udah malas komplain begitu. Udah apa? Jadi kipasnya ini dia. Kipas yang di dalam sini kegesek sama bodinya. Cover body yang hijau ini kegesek. Nah kemarin saya buka udah baret-baret begitu, biasalah bekas gesekan ya, mungkin karena nanti kalau dalam waktu lama dipakai lama-lama nanti bunyinya hilang karena ya bekas apa yang bergesek dengan dia itu kan hilang gitu. Bentar ya, ini kalau dikasih di semen maka dia cepat mengisi area-area yang cepat memadatkan semen ya. Jadi ini sangat berguna sekali buat saya, apalagi saya ini mengerjakan sesuatu untuk perbaiki apa, kebanyakan kerja sendiri gitu. Nah jadi saya mensiasati dengan alat-alat yang mendukung dalam pekerjaan sekalipun sendiri begitu ya. Itu saja ya kawan-kawan, terima kasih. Termasuk kayak barang yang tadi saya pakai kayak yang kayak gini. Nah untuk memanaskan pipa kan harus kita pergi ke kompor, ke dapur begitu atau apa ya, untuk yang bisa kita lakukan sendiri, kecuali kalau banyak yang bantu ya sah-sah saja gitu. Ini nanti saya coba hari Rabu ke depan ya, semoga bisa, karena memang saya beli ini kan untuk saya pakai dan ini saya coba nanti hari Rabu ya. Jadi teman-teman, sebagai alternatif murah ya, karena yang barang yang pertama itu saya lihat yang paling murah yang modelnya bentuk bor, tapi bor ini kan nggak bisa kita pakai untuk yang lainnya, dia memang dipakai hanya khusus untuk model itu. Sejauh ini saya lihat ya, atau berbentuk mesin yang udah besar dia ya. Harga yang bentuk bor itu aja hampir 600 ya kalau nggak salah, 600.000. Nah ini harganya 300.000. Kalau ini kita bisa pakai, kita tinggal cabut ini untuk keperluan lain, atau kepala yang tadi kita cabut, atau kita beli satu lagi kabel ini untuk keperluan lain gitu. Jadi efisien gitu loh. Jadi kita beda kalau kita beli barang yang bentuknya kayak tadi itu bentuknya bor, hanya bisa dipakai untuk keperluan itu, nggak bisa untuk yang lain-lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu pada video berikutnya.